Dukkha dalam bahasa Pali itu penderitaan dan ketidakpuasan. Penderitaan dan ketidakpuasan, ya. Tetapi lebih luas daripada itu lagi. Mari kita baca dengan lengkap, seluas apa. Dan apakah kebenaran mulia mengenai dukkha? Dukkha Arya Satsa. Kelahiran adalah penderitaan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita berkonsentrasi. Kita akan belajar sampai lebih kurang jam 9 malam, Bapak Ibu Saudara, ya, atau 1,5 jam lebih kurang. Tidak ada pertanyaan, jadi Anda tidak perlu mikir hari ini. Biar saya aja yang mikir, Bapak Ibu, ya. Anda tidak perlu mikir. Tidak ada pertanyaan. Kenapa saya menyampaikan tidak ada pertanyaan di depan? Agar Anda benar-benar fokus aja. Nggak usah, otaknya tidak perlu 2 tugas. Ya, 1 tugas aja. Fokus. Bapak Ibu, sebelum kita ke kertas ini, tapi ini sudah masuk pelajaran ya. Ini kita masuk ke pelajaran. Bapak Ibu Saudara, sadarkah saudara-saudari, kapan umat Buddha disebut umat Buddha? Mungkin 1, kalau KTP-nya sudah Buddha. Nah, betul. Ya betul juga ya. Nggak boleh bilang nggak betul. Dikeluarin KTP-nya, saya Buddha, Bapak Ibu, ya. KTP itu sah, hitam di atas putih. Ya, secara hukum benar. Lanjut ya. Anda mungkin Buddha kalau di rumah ada altar, betul? Ya. Ada satu daerah, Bapak Ibu, pedalaman tempatnya. Para biku kalau mau ke sana harus jalan kaki 16 jam. Ya, dari Makassar 16 jam. Nama daerahnya Yamatitam. Saat ini daerah itu menjadi pemeluk Buddhis. Dikarenakan apa? Ternyata nenek moyang mereka itu adalah umat Buddha. Terbukti dengan mereka masih menyimpan lukisan Sang Buddha atau gambar Sang Buddha. Lebih kurang seperti itu, ya. Jadi begitu Bapak Ibu di rumah ada altar Sang Buddha, ya Anda boleh mengatakan Anda murid Sang Buddha. Begitu ya. Lanjut. Pemikiran lainnya. Kalau Anda sudah mau datang ke wihara, betul ya? Ya, kalau Anda datang ke wihara, Anda diklaim juga ini umat Buddha. Dan yang lain-lain. Mungkin yang keempat adalah kalau Anda sudah di Tisarana, dikasih kartu, ya, kartu wisudi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita cerita Dharma sebagai ajaran Sang Buddha yang sesuai dengan yang beliau harapkan, kapan Anda menjadi umat Buddha? Ketika Anda mulai memiliki pandangan benar, ya. Ketika Anda mulai memiliki pandangan benar. Kalau Anda punya identitas yang tadi 1, 2, 3, 4, tapi Anda tidak memahami pandangan benar, ya Anda belum mengerti Buddha Dhamma, begitu ya. Cara kita menjadi umat Buddha itu tidak lewat ritual. Cara kita menjadi murid Sang Buddha itu tidak lewat upacara. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan zaman Sang Buddha, masyarakat yang bertemu Sang Buddha belum diritualin apa-apa, nggak ada ritual apa-apa. Ya, diskusi dengan Sang Buddha ajarkan beberapa dharma, misalkan Anupubikatha, ajaran bertingkat, sila, dana, surga, bahayanya surga, dan lenyapnya kotoran batin. Mereka bisa mencapai kesucian, Bapak Ibu. Belum diritualin apa-apa, Bapak Ibu. Begitu ya. Dan mereka bahkan disebut para Arya, para suciwan. Jadi kalau Bapak Ibu tanggap, tidak ada ritual dan upacara khusus yang menjadikan Anda disebut umat Buddha. Kalau secara sutta atau secara kitab suci. Tapi, nah sekarang
Lanjut lagi pertanyaan yang sama. Kapan Bapak Ibu Saudara? Atau saya ganti ya. Apa yang menjadi kunci seseorang menjadi umat Buddha? Kunci ya. Ya, kalau tadi bilang ritual A Bante, ritual B Bante, upacara A Bante, upacara B Bante. Bukan. Kuncinya adalah pemahaman. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Atau terpaksa setuju? Ya, yang terpaksa setuju juga enggak apa-apa. Kita lanjut. Baik, Bapak Ibu Saudara, nanti kita sambungkan semuanya ya, agak banyak Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum Samana Gautama mencapai kebudaan, beliau belajar dengan dua pertapa. Ada yang hafal Bapak Ibu? Sedikit orang menghafal ya, yang lain mungkin baru dengar hari ini. Namanya adalah pertapa Alara Kalama. Yang kedua Udaka Ramaputa. Bapak Ibu Saudara, dua pertapa ini mencapai tingkat meditasi yang tertinggi. Yaitu arupa jana ketiga, arupa jana keempat. Bapak Ibu enggak hafal teorinya enggak apa-apa. Pokoknya tahu pencapaian meditasi ini sudah tertinggi. Tapi mereka tidak mencapai tingkat kesucian. Aneh ya? Enggak. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah Anda bisa menjawab dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah karena mereka belum lengkap pemahaman dharmanya. Boleh. Atau karena Bapak Ibu semua murid Sang Buddha, kita masuk sedikit teknis. Ada jalan mulia berunsur 8. Ya, ajaran Sang Buddha yang membawa pada pencapaian nibbana. Itu adalah kertas saya halaman terakhir Bapak Ibu ya. Halaman terakhir jalan mulia berunsur 8. Sang Buddha mengatakan tidak ada meditasi yang benar tanpa 7 faktor di bawahnya. Berarti Bapak Ibu Saudara, nomor 8 itu nggak bisa benar kalau tidak ada nomor 1 sampai 7. Nampak Bapak Ibu? Lalu Sang Buddha lanjut. Dan di antara ke-8 ini, yang perlu hadir dulu adalah nomor 1, pandangan benar. Ya, pandangan benar Bapak Ibu hadir dulu, yang lainnya akan mengikuti Bapak Ibu. Ya, dengan pandangan benar muncul, secara alamiah pikiran benar akan muncul. Dengan pikiran benar muncul, secara alamiah ucapan benar akan muncul. Perbuatan benar akan muncul. Mungkin nomor 2, 3, 4 itu paling logis bagi Anda. Maksudnya apa? Setuju enggak? Kalau pikirannya benar ya ucapannya benar. Setuju? Setuju ya? Karena apa yang kita ucapkan itu kan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau pikiran dan ucapan sudah benar, perbuatan mengikuti. Setuju Bapak Ibu? Ya, dan apa yang menjadi fondasi pikiran? Pandangan. Ya. Anda boleh masih ngerti 50% pandangan enggak apa-apa. Nanti kita masuk ke pandangan, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, wajar enggak cari nafkahnya benar? Wajar sekali ya. Itulah dapat yang nomor 5. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, nomor 1 sampai 8 fondasinya adalah nomor 1. Bante tahu dari mana? Yang rajin silakan catat. MN spasi 117. MN spasi 117. Apa itu Bante? Majjhima Nikaya 117. Maha Catarisaka Sutta. Nanti yang rajin pulang rumah baca sendiri. Begitu ya. Baik. Kembali ke halaman pertama Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Kalau Bapak Ibu menyimak, ini sudah makan tadi Bapak Ibu?
Sudah ya, yang belum cuma saya ya. Berarti Bapak Ibu harus lebih semangat dari saya ya. Bapak Ibu Saudara, setuju enggak bahwa di antara seluruh perjalanan kita belajar Buddha Dharma, yang terpenting adalah pandangan benar. Setuju? Nah, akhirnya setuju ya. Pertanyaannya, apa itu pandangan benar Bapak Ibu? Dan kalau Anda bingung, yang duduk di depan saya Anda bingung, artinya selama ini Anda bahkan tidak mempelajari langkah pertama Anda. Ya, Anda sudah keliling-keliling dunia Bapak Ibu. Ya, ternyata depan rumah Anda belum Anda datengin. Begitu ya. Siap-siap Bapak Ibu, kita hafal bersama. Hafal ya, karena ini kelas Dharma. Ini kelas saya kelas terakhir Bapak Ibu ya. Saya lihat di foto Bapak Ibu. Itu ya, kelas terakhir. Nah, setelah ini habis kelasnya. Ya, jadi Bapak Ibu banyak menghafal hari ini sampai tanggal 11 ya. Tahun depan ujian Bapak Ibu. Nah, mau ujian lagi habis harinya. Saya pulang Bapak Ibu ya. Ya, ujiannya tahun depan. Mari kita hafal Bapak Ibu bersama. Yang disebut pandangan benar adalah satu, boleh dicatat ya. Memahami baik dan buruk. Memahami baik dan buruk. Apa itu baik Bante? Boleh dicatat, boleh dihafal, boleh dua-duanya ya. Apa itu baik Bante? Bermanfaat bagi diri sendiri, atau supaya lengkap ya, tindakan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Itu namanya baik ya. Yang kedua, buruk atau jahat. Apa itu Bante? Yang membawa kerugian pada diri sendiri dan atau merugikan makhluk lain ya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu tidak ada alasan mengatakan Bante baik itu kan relatif ya. Baik bagi saya kan belum tentu baik bagi dia. Ya, secara dharma Bapak Ibu, Sang Buddha sudah memberikan penjelasan terbaik. Anda tidak bisa, kita bawa kemanapun ini namanya baik. Ya, jadi universal. Universal artinya apa? Mau dibawa kemana aja baik. Ya, contoh, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Setiap kita mau berucap Bapak Ibu, kita pikirkan ini bermanfaat nggak bagi saya? Bermanfaat nggak bagi orang lain? Merugikan diri saya enggak? Merugikan orang lain enggak? Kalau setiap kali kita mau berucap Bapak Ibu, kita pikirkan 4 syarat ini, mau dibawa kemana aja baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Bertindak juga sama, mau dibawa kemana saja baik. Oleh karena itu baik dalam Dharma itu tidak relatif, tapi universal. Kalau yang relatif Bante, baik, saya kasih yang relatif. Ada seorang anak Bapak Ibu lahir di desa pencuri. Satu desa mencuri Bapak Ibu, mayoritas. Apa maksudnya Bante? Apakah ada seperti ini? Fiksi. Ini fiksi ya. Tapi yang mirip-mirip mungkin ada. Ya, kadang di beberapa tempat satu desa itu banyak yang jadi pencuri spare part mobil. Ya. Bahkan di beberapa daerah ada penjualan spare part mobil bekas, motor bekas. Biasanya mobil bekas. Dan kita tidak bisa tahu itu memang barang bekas atau juga hasil curian ya. Kecurigaan masyarakat seperti itu, tapi tidak ada bukti. Tapi ini fiksi Bapak Ibu ya. Kita ambil yang fiksi. Kenapa Bante ambil yang fiksi? Supaya aman. Ini direkam. Nah, ya. Kamera segede ini lihat. Nah, 2 lagi ya. Nah, jadi fiksi. Bapak Ibu Saudara,
Seorang anak lahir di desa pencuri. Dari kecil dia lihat orang tuanya itu nyuri, ya. Kadang pulang bawa aki mobil, kadang pulang bawa ban sebiji. Di Banjarmasin bisa nggak hilang ban sebiji? Bisa ya? Wah, Anda tidak kalah dengan kota Medan ya. Ya, di kota Medan bisa hilang bannya 4 Bapak Ibu. Iya, itu truk atau mobil begitu. Tiba-tiba bangun itu bannya udah hilang semua. Diganjal pakai kayu Bapak Ibu. Ya, sama ban serapnya disisain dah. Ya, mungkin kenang-kenangan Bapak Ibu. Ya, kadang bisa hilang semua, hilang bannya hilang semua, aki juga hilang. Kasihan sekali loh. Ya. Bapak Ibu Saudara, anak kecil ini terbiasa. Dia lihat papanya pulang bawa aki, pulang bawa ban, pulang bawa apa lagi Bapak Ibu? Ah, pinter ya, kaca spion ya. Ini jangan-jangan ada yang pernah ngalamin ini ya. Ya, kaca spion cepat sekali loh hilang ya. Klek gini, hilang loh Bapak Ibu. Dan kalau saya dengar kalau enggak salah ya Mercedes-Benz itu klek gitu 10 juta rupiah loh. Itu bertahun-tahun yang lalu, sekarang mungkin naik harga. Kaca spionnya Mercedes-Benz Bapak Ibu. Ya 10 atau belasan juta rupiah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana anak kecil ini bisa memahami mencuri itu buruk? Betul Bapak Ibu? Dan dia lahir dengan keadaan seperti itu. Lalu Anda tanya dia, mencuri itu baik atau buruk? Dia jawabnya apa Bapak Ibu? Baik. Kenapa? Karena dia tahu setiap ayahnya pulang bawa aki, artinya ayam goreng. Nah, anak kecil toh? Iya. Kalau ayahnya pulang bawa ban serap gede, namanya apa Bapak Ibu? Bistik ayam. Nah, dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti bahwa mencuri itu jahat. Yang dia ngerti kalau banyak barang terambil, dia bisa bayar uang sekolah. Betul Bapak Ibu? Oleh karena itu Bapak Ibu, baik dalam dharma tidak relatif. Baik dalam dharma universal. Saya sangat ingin Bapak Ibu hafal baik dan buruk ini. Kelihatan sangat sederhana tapi sangat powerful ya. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Kadang saya mengajar lintas agama Bapak Ibu. Kalau saya mengajar lintas agama, saya turunin sedikit. Ya, atau kalau Anda ngobrol sama teman Anda yang beda agama, konsepnya sama, boleh Anda turunin sedikit. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Ya, sudah 10 kali mungkin saya ulang Bapak Ibu ya. Anda mestinya sudah hafal. Kenapa Bante perlu kita hafal? Bapak Ibu tahu, kalau Anda hanya hafal 2 kalimat panjang ini, Anda bahkan tidak mengerti 5 sila, tidak ada sila yang Anda langgar. Betul Bapak Ibu? Ya loh. Ya. Bahkan tidak mengerti 5 sila pun enggak ada sila yang Anda langgar. Oleh karena itu saya jadi sadar Bapak Ibu. Kalimat leluhur-leluhur kita itu sudah benar. Kita yang tidak memahaminya secara luas. Para leluhur kita mengatakan apa? Yang penting jadi orang baik. Iya loh. Yang penting jadi orang baik. Dan ternyata satu kalimat itu, yang penting jadi orang baik, 5 sila lengkap semua. Ya. Nomor 2 Bapak Ibu, syarat pandangan benar. Syarat ya, wajib hafal. Wajib. Syarat kedua Bapak Ibu, memahami hukum kama wipaka. Memahami hukum kama wipaka. Kama artinya tindakan, disertai niat. Ya. Wipaka artinya buah atau akibat. Ya. Pahala juga artinya buah. Ya. Pahala dalam bahasa Pali. Bahasa Indonesia jadi pahala. Jadi kita pakai Bapak Ibu. Itu dibantu anak itu, kasihan, berpahala. Betul Bapak Ibu?
Berpahala itu apa? Dapat buah kebajikan, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita hafal bersama. Apa itu Bante hukum Kamawipaka? Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat buruk atau berbuat jahat berbuah penderitaan. Saya ulangi Bapak Ibu, berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Itu Bapak Ibu dihafal dan dipraktikkan, ya. Niscaya kita selamat dimanapun. Ini tambahan Bapak Ibu, ya. Kemarin di Ratanagraha, ya, sepupunya Wihara Damasoka, ya, Anda punya sepupu, ya, tapi Anda jarang datengin juga. Nah, saya yang datengin Bapak Ibu, ya. Anda punya sepupu lagi di Lampung, betul enggak? Ya, nah, Anda banyak sepupu Bapak Ibu, ya. Nah, ini bagi yang tidak tahu apa maksudnya Bante, kepala wiharanya sama, ya, Bante Sadawiro, ya. Beliau punya jadwal itu sudah fix setiap bulan mengunjungi wihara-wihara yang beliau pimpin. Sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang tidak paham, tidak mengerti, saya beritahu bahwa itu adalah pengorbanan yang besar seorang biku kepada umat Buddha di wiharanya. Ya, kenapa saya mengatakan pengorbanan yang besar? Karena artinya beliau sudah tidak pergi ke banyak tempat. Hanya untuk Anda semua. Ya. Kalau Anda mau bikin kontrak dengan saya, mohon maaf. Tidak mau. Beneran? Kontrak yang setahun 2 kali pun saya tidak mau. Enggak mau. Saya tidak dikontrak di tempat manapun. Kenapa Bante? Saya mau hidup bebas. Tiba-tiba saya mau ke Thailand, mau masuk hutan 4 bulan, tinggal berangkat. Betul Bapak Ibu? Ya. Tiba-tiba ada undangan berwasa di tempat yang jauh, berapa bulan bisa Bante? Mau berapa bulan? Nah, enak ya? Saya tidak ada kontraknya, tapi Bapak Ibu berbahagialah Bapak Ibu semua, karena kepala wihara begitu peduli dengan saudara-saudari semua. Itu fix jadwal beliau, mungkin sampai akhir hayat Bapak Ibu. Ya, dan terus terang itu sangat tidak gampang bagi seorang biku. Mungkin baru hari ini Anda sadar, ya. Dan itu fix bukan hanya di sini, semua sepupu-sepupu Anda juga, ya. Artinya semua kegiatan di luar itu sudah sulit sekali beliau ambil, ya, karena sepanjang tahun habis jadwalnya. Kok saya jadi curhat ya? Bapak Ibu Saudara, baik. Akhir-akhir ini saya mendapatkan inspirasi. Dan ini saya ingin ingatkan Bapak Ibu semua, ya, sangat baik. Saya dengar dari sebuah interview, ya, mereka interview orang-orang yang sudah tua, sudah umur 70, umur 80, umur 90, ya, dan saya senang dengerin interview itu, ya. Kalau tidak salah nama channelnya Sprout, kalau nggak salah. Tapi Anda cari sendiri yang bisa bahasa Inggris, ya. Mereka cari orang sudah umur 105 di interview, ya. Dan unik sekali, itu bisa membuka pikiran Anda. Tahu enggak? Aceh, enggak boleh Aceh ya, Akong. Akong yang umurnya sudah 105, tahu enggak dia kasih pesan apa? Dia kasih pesan begini. Dulu waktu saya berumur 55, saya pikir hidup saya tinggal sebentar. Ya, tapi ternyata saya hidup sampai 105. Jadi saya baru tahu ketika saya umur 55, hidup saya baru dimulai. Ya, dia bilang begitu ya. Hidup saya baru dimulai. Artinya apa? Masih sangat panjang. Jadi Bapak Ibu di umur berapapun, apalagi yang 40 ke atas, Anda jangan berpikir Anda sudah mau pensiun. Jangan.
Anggap aja Anda pensiunnya umur 105. Ya, jadi setiap pagi itu sangat semangat. Masih banyak hal bisa dikerjakan. Dan itu membuat hidup menjadi sangat luar biasa. Saya belum 55 Bapak Ibu. Gocap juga belum. Masih 30-an. Tapi begitu saya dengar, konsep ini bagus sekali. Ya, sangat luar biasa bagus. Orang lain di umur 50 mungkin udah lemes gitu ya. Udahlah, nggak usah kerjain lah. Udahlah, kasih anak aja. Udahlah, saya di rumah aja. Tapi begitu, siapa tahu Anda hidup sampai 105. Betul ya? Anda mau diisi dengan apa itu 55 tahun yang kosong begitu? Ya. Nanti kalau Anda sudah meninggal, lahir jadi dewa, diinterview sama temannya. Bro, ya kan dewa kan umur 16 tahun toh. Dia panggil bro gitu. Bro, kamu meninggal umur berapa? 110. Panjang umur kamu ya. Pensiun umur berapa? 55. Nah itu. Jadi sisanya kamu ngapain? Duduk aja, nonton YouTube katanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu inspirasi kecil saya dapat dari seorang akong umur 105. Saudara-saudari, ada satu lagi, ya, akong juga, tapi umurnya sekitar 70. Dia diinterview, dia kasih banyak sekali nasihat, ya. Tapi ada satu nasihat yang saya suka banget, nggak pernah kepikiran. Dia mengatakan apa? Jangan lakukan apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan kepada diri Anda. Itu klasik. Itu klasik. Itu terkenal Bapak Ibu. Ya, kata-kata kalimat itu terkenal. Jangan lakukan apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepada dirimu. Saya ulangi. Jangan lakukan apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita. Tapi akong ini nambahin. Bagus sekali ingin saya share. Apa yang dia tambahkan? Jangan lakukan apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan kepadamu dan anak perempuanmu. Dia sebut daughter. Ya, itu hanya peribahasa aja. Mau daughter, mau son-nya. Anak laki-laki boleh, anak perempuan boleh. Tapi kan di rumah kita siapa yang paling lemah Bapak Ibu? Anak perempuan. Itu sudah paling lemah. Jadi kalau Bapak Ibu galak, ini real story ya. Karena saya ketemu juga orang galak. Anda jangan berpikir Anda hebat banget ya. Anda harus sayang sama orang yang paling lemah di rumah Anda. Ya. Jadi ketika kita mau galakin orang di jalan, terutama kalau senggolan mobil Bapak Ibu ya. Ingat ya, ini saya kasih nasihat beneran Bapak Ibu ya. Mau ikut syukur, enggak mau ikut bohwat ya. Ya, Bapak Ibu senggolan motor, senggolan mobil di jalanan. Tolong jangan pakai emosi. Tolong. Kenapa? Karena Anda tidak tahu Anda ngadapin siapa. Betul ya? Itu random banget Bapak Ibu. Saya tidak takut Bante. Siapa yang saya takut? Gubernur aja saya kenal. Bapak Ibu berpikir, ya Anda kenal gubernur. Anda harus takut sama seseorang. Orang apa Bapak Ibu? Orang depresi berat. Gubernur pun sudah tidak bisa nolong Anda Bapak Ibu. Ya, Anda tabrakan sama seseorang. Ini fiksi ya, jangan Anda lah. Seseorang tabrakan dengan seseorang. Lalu keluarlah semua galak dia. Ini orang baru kehilangan seluruh istri dan anak-anaknya karena rumah kebakaran. Siapa yang bisa nolong Anda Bapak Ibu? Betapa kepengen dia mati Bapak Ibu. Betul enggak? Lalu Anda bilang, Bapak cari gara-gara dengan saya. Iya. Oh nanti mati Anda. Sudah kepengen dia bilang gitu. Bingung Anda kan? Bingung Anda Bapak Ibu? Ya. Nah jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Anda di jalan tolong jangan pakai emosi. Kalau orangnya yang salah omongkan baik-baik, minta ganti rugi. Omongkan baik-baik ya. Ada jalur hukum, ada jalur kekeluargaan, ada jalur damai. Silahkan Anda gunakan yang terbaik. Saudara-saudari, itu juga salah satu pengingat kita akan hukum kamah. Apa yang kita lakukan bisa balik ke kita. Kita ingat nasihat akong itu, lalu kita maju. Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepadaku dan anak perempuanku. Peribahasa, saya tidak punya anak. Ya.
Lanjut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, pandangan benar itu syaratnya 3. 1, memahami baik dan buruk. 2, memahami hukum kamawipaka. Dan ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjutkan, ingin saya sampaikan, memang ini adalah perjumpaan pertama kita, ya. Di wihara lain Bapak Ibu, di setiap provinsi yang saya datangi, biasanya perjumpaan pertama itu tidak pernah berat seperti ini. Tidak pernah. Ya, saya ajak bercanda, kita cerita hantu, kita cerita dewa, ya betul. Ya, cerita orang sakit jiwa, ya, cerita kehidupan orang, kepo-kepo sedikit. Seru Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu, wihara Anda itu sudah terlalu terkenal. Ya, wihara Dhammasoka. Betul ya? Wihara Anda itu sudah terlalu terkenal. Jadi ekspektasi saya tinggi. Nah, itu nasib Anda. Siapa suruh Anda terkenal? Ya, ekspektasi saya tinggi sekali. Jadi begitu saya tiba, saya berpikir, ini kita langsung masuk modul ini, ya. Langsung masuk modul. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ada yang sudah mulai 30% ngantuk, Anda harus semangat. Ya, itu tanggung jawab atas nama besar Anda. Ini saya bertaruh ini ya. Ya, saya juga mikir ini mau masuk ceramah bercanda-bercanda atau serius ini ya. Tapi Dhammasoka bisa lah ya. Anda kenal loh di medsos. Dulu ini wihara punya channel yang paling booming ketika Covid, betul enggak? Betul ya? Nah, jadi Anda sudah terkenal, rasain keterkenalannya ya. Ada beban moralnya kalau terkenal ya. Iya. Jadi saya ekspektasi tinggi sekali dengan Anda. Mari Bapak Ibu, Anda fokus sampai jam 9 malam, 50 menit lagi. Mari kita masuk kertas Bapak Ibu. Saya bacakan, Bapak Ibu konsentrasi ya. Pusat dari keseluruhan ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Satsa. Jika seseorang dapat memahami 4 kebenaran mulia ini, maka seseorang dapat memahami Buddhisme. Sang Buddha mendefinisikan kebenaran mulia yang pertama seperti ini. Silakan digarisbawahi Bapak Ibu. Kalau yang membawa pennya, yang tidak enggak apa-apa. Jika seseorang dapat memahami 4 kebenaran mulia ini, maka seseorang dapat memahami Buddhisme. Sepenting itulah ajaran ini Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, daripada Bapak Ibu masuk ke 10 pelajaran lain tapi belum dapat basicnya, sayang. Mending Anda ambil basic ini, lalu nanti Anda bisa belajar yang lainnya. Nomor 1 Bapak Ibu, kebenaran mulia yang pertama. Dan apakah kebenaran mulia mengenai dukkha? Dukkha Arya Satsa. Jadi Bapak Ibu, kebenaran mulia yang pertama Anda boleh tulis di sampingnya yang bawa pennya, adanya dukkha. D-U-K-K-H-A. Bukan duka dalam bahasa Indonesia ya, tapi dukkha dalam bahasa Pali ya. Apa bedanya Bante? Kalau kita hanya menggunakan duka bahasa Indonesia, biasanya itu merujuk pada yang berat-berat aja, ya, yang berat-berat aja. Kecelakaan, kehilangan saudara, yang berat-berat gitu. Kehilangan uang yang cukup banyak. Tapi kalau dukkha dalam bahasa Pali Bapak Ibu adalah semua bentuk ketidaknyamanan batin, ya. Mau besar, mau kecil, masuk semua, kita boleh menyebutnya dukkha. Ya, jadi Anda sekadar bosan di malam hari itu juga dukkha. Kesel sama temennya itu juga dukkha. Yang kecil maupun yang besar ya. Yang kedua, dukkha itu punya juga satu ciri khas. Ya, masuk ketidaknyamanan batin juga. Yaitu apa?
ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan ini unik Bapak Ibu ya. Dia bisa muncul bahkan ketika kita beruntung. Jadi kalau kita mengatakan duka itu hanyalah tragedi, tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara datang ke satu pesta, ada lucky draw-nya. Anda dapat tiket lucky draw, ya. Tiba-tiba Anda menang Bapak Ibu. Juara 1, dikasih kotak, pulang Bapak Ibu, ya. Ternyata dibuka Bapak Ibu, dapatnya apa? Blender. Nah. Hadiah utamanya blender Bapak Ibu ya. Ya. Blender atau blender? Blender ya. Orang Medan Bapak Ibu. Blender. Ya. Di Medan tidak ada komputer Bapak Ibu, yang ada komputer. Ya, ini benar ini. Ya, ini. Jadi nggak ada blender itu nggak ada. Yang ada apa Bapak Ibu? Blender ya. Gawat ini Medan saya keluar ya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, secara logika dapat hadiah itu seneng apa enggak? Seneng toh. Tapi kok sedih? Tidak puas ya. Karena udah seberuntung itu, dia bungkusnya gede lagi Bapak Ibu. Isinya blender. Nah, blender ya. Latihan dulu Bapak Ibu ya. Biar agak modern kita Bapak Ibu ya. Blender gitu. Bapak Ibu Saudara, dapatnya blender. Nah, di Wihara Wat Bowon, dulu saya tinggal di sana 3 tahun 7 bulan. Menarik sekali loh Bapak Ibu ya. Setahun kita dapat 2 kali lucky draw. Lucu ya? Nggak ada di Indonesia. Lucu, karena bikunya banyak. Bikunya ada 150 kadang kalau masa wasa. Ya, kalau tidak masa wasa 120. Ya, tapi sebagian itu biku sementara. Ya, nanti 3 bulan atau 2 minggu mereka mengembalikan latihan. Tapi ketika masa COVID tidak ada biku pabaja, tidak ada. Ya, saya jadi dapat angka sebenarnya para bante di Wihara Wat Bowon. Ternyata biku tetapnya 80. Ya, Bapak Ibu Saudara, setahun 2 kali kita dapat lucky draw. Kalau nggak salah bahasa Thai namanya cap calak. Ya, cap calak. Itu bahasa Thainya. Nggak apa-apa, nggak usah dihafal Bapak Ibu. Ya, biar saya aja ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika Waisak. Ya. Yang kedua keluar wasa. Hadiah untuk keluar wasa. Hadiahnya itu beneran setiap orang dapat. Nah, itu lucunya. Semua bante dapat hadiah. Lucu ya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selesai doa keluar wasa, kita ritual upacara keluar wasa. Nah, semua ambil nomor. Beneran. Lalu kadangkala mereka udah males bagiin nomor. Udah males bagiin nomor, jadi bagaimana? Ambil. Silakan ambil aja. Ya, kenapa? Karena kan bikunya 100, katakanlah 150. Ya. Bante yang tua itu sudah nggak kepengen ambil. Karena keserakahannya sudah sangat berkurang ya. Yang pengen ngambil siapa? Biku pabaja, betul ya? Karena mereka baru jadi biku sebulan 2 bulan, seru gitu. Mereka mau ngambil dulu. Kalau saya tahun pertama pengen ngambil juga. Ya, belum pernah ngerasain toh. Anda tahu enggak lucunya Bapak Ibu? Kita semua kena prank Bapak Ibu. Ini kan kado dibungkus-bungkusin gede banyak itu di depan uposata. Banyak. Sekarang Anda bayangkan Anda jadi pabajita barunya itu, trainer barunya itu. Begitu ya, trainee baru latihan. Anda mau ngambil yang sekecil ini atau segede speaker itu Bapak Ibu? Ambil yang mana coba? Yang gede. Semua bante-bante baru itu ambil yang gede-gede pulang. Saya juga. Iya, tahun pertama saya masuk Wat Bowon, saya masih 1 wasa Bapak Ibu. Jadi masih biku baru juga. Sekarang saya 8 wasa. Baru 1 wasa. Wah, cari. Lalu saya punya pemikiran, cari yang kertas kadonya bagus. Ya, pengharapannya seimbang dengan isinya ya.
Nah, bante-bante yang tua mereka ngobrol, seru Bapak Ibu. Aulei, ambil. Nah, leak lei, pilih kata bante gitu ya. Yang tua semua nunggu gitu. Kita lihat, targetin gitu. Ambil. Saya ambil Bapak Ibu, gede. Ya, pulanglah. Setelah pulang, kita punya grup orang Thai pakai Line Bapak Ibu, nggak pakai WhatsApp. Ya, orang Thai pakai Line. Ada grup namanya Nawaka Bhikkhu. Ini bahasa Thai, Nawaka Bhikkhu. Bhikkhu Nawaka. Apa itu Bhikkhu Nawaka Bapak Ibu? Di bawah 5 wasa. Ya, kalau sudah 5 wasa ke atas namanya Majjhima. 10 wasa Tera. 20 wasa Mahatera. Ya, 100 wasa mendiang, ya. Oh iya dong, ya toh. Kan jadi biku minimal umur 20. Kalau bisa 100 wasa umur sudah 120. Ya, kalau 100 wasa mendiang sudah, ya. Bapak Ibu Saudara, jadi pulanglah kita. Wah, itu line group itu rame, semua pada pamer hadiahnya, betul? Saya bukalah dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Wah, ini dapat yang gede. Begitu saya buka, kipas angin Bapak Ibu. Ngapain saya ambil kipas angin? Di Thailand itu wihara paling banyak itu kipas angin. Umat kalau ulang tahun Bapak Ibu, dananya kipas angin. Itu di gudang stok kipas angin kita mungkin ada 7 Bapak Ibu. Iya, beneran. Saya dapat sesuatu yang ya kayak nggak dapat apa-apa. Ada teman saya Bapak Ibu, dia kuliah di Inggris. Ya beneran, kuliah di Inggris. Jadi anak orang punya Bapak Ibu ya. Nah, dia nggak mau ambil yang besar, dia kasih temennya. Dia ambil yang sekecil ini Bapak Ibu. Pulangnya, Bapak Ibu tahu dapat apa? Dapat kayak pot kecil begitu, yang warnanya itu ada bagus sekali. Di Thai namanya Guci Pancawarna. Sangat indah. Itu kalau beli bisa 12 juta. Ini yang kecil ini, ya. Nanti gara-gara saya ada lucky draw seperti ini, Anda ambil yang kecil. Nah, pulang, wah ini Gucci 5 warna begitu ya. Nah, buka tempat tisu. Nah ini ya, nasib Anda ya. Bapak Ibu Saudara, ada orang ambil yang lebih kecil lagi. Ada yang ambil lebih kecil lagi. Dibuka Bapak Ibu, prak kerang. Orang Thai paling senang dapat prak kerang. Apa itu prak kerang Bante? Amulet. Tahu? Amulet-amulet Buddha itu, tapi yang bagus, yang sangat bagus, ya. Dan itu tidak ada harganya. Maksudnya apa? Tidak bisa dihargain. Karena kadangkala nggak ada lagi, cuma sedikit model. Dan dapat langsung dari Bante senior. Ya, kalau di Thailand, prak kerang itu kayak keris Bapak Ibu, sangat dihargai dan ada pelelangannya. Ya, bahkan pernah ada prak kerang itu yang terjual sampai kalau dirupiahkan sekitar 32 miliar. Ya, ini kisah nyata. Ya. Jadi Anda yang pernah ke Thailand, pernah sekolah di Thailand pasti langsung tahu maksud saya. Orang Thai senang sekali. Beberapa dipakai di sini, betul ya? Beberapa dikotain. Namanya prak kerang. Di sini kita sebut amulet. Ada yang dapat prak kerang bagus-bagus dan orang Thai sangat senang. Mereka koleksi. Lanjut Bapak Ibu Saudara ya. Baik. Jadi kita sudah menjelaskan duka. Duka dalam bahasa Pali itu penderitaan dan ketidakpuasan. Penderitaan dan ketidakpuasan ya. Tetapi lebih luas daripada itu lagi. Mari kita baca dengan lengkap, seluas apa. Dan apakah kebenaran mulia mengenai duka? Duka Arya Satsa. Kelahiran adalah penderitaan. Menua adalah penderitaan. Kesakitan adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Kesedihan adalah penderitaan. Ratap tangis adalah penderitaan. Rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan adalah penderitaan.
Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan. Berkumpul dengan yang tidak disukai adalah penderitaan. Sang Buddha merujuk pada penderitaan fisik dan penderitaan batin, ya. Kalau Bapak Ibu ada yang berpikir, Bante, kenapa kelahiran itu penderitaan, ya? Sedangkan kita bahagia kalau ada anggota keluarga yang baru lahir, ya. Anda bahkan rayain gitu. Kenapa? Baik, ada dua hal yang bisa Anda lihat. Yang pertama, ketika anak bayi itu lahir, nangis atau tertawa Bapak Ibu? Nangis, ya. Bahkan dia lahir aja dia sudah nggak nyaman Bapak Ibu, ya. Kalau nggak nangis diapain Bapak Ibu? Dipukul sampai nangis. Ya, ini adik-adik yang baru tahu terkejut ini, ya. Mungkin beberapa adik-adik, ngapain dipukul? Mah, dulu saya bayi, mama mukul saya. Dia jadi gitu, sudah curigaan. Dipukul supaya apa Bapak Ibu? Paru-parunya aktif, ya. Ya, dipukul supaya paru-parunya aktif, ya. Jadi dia nangis, paru-parunya ngembang, ya. Hiduplah dia. Kalau dia lahir tidak nangis, berarti paru-parunya belum aktif, ya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, begitu kita lahir, kita punya badan, dan badan ini berat, badan ini ada penderitaannya, ya. Minimal pernah sakit perut. Nah, itulah resiko punya badan, ya. Minimal pernah sakit perut. Tapi kalau sakit gigi belum tentu. Ya, saya sudah survei di banyak provinsi. Setiap saya tanya, siapa yang belum pernah sakit gigi? Selalu ada yang 2 orang, 3 orang, ya, di setiap provinsi. Anda pasti ada yang baru tahu, ada manusia yang belum pernah sakit gigi. Ya, mungkin ada beberapa orang baru dengar konsep ini, ya. Dan Anda berpikir ini mitos. Kita coba di Banjarmasin, ya. Bapak Ibu Saudara, bantu saya, ya. Siapa yang seumur hidup belum pernah sakit gigi? 3 orang, 4 orang, 5, ya. Iya, luar biasa. Karma baik Anda sungguh besar Bapak Ibu, ya. Anda tidak tahu sakitnya sakit gigi, ya. Itu lebih sakit dari sakit hati Bapak Ibu. Bener loh itu, betul ya. Orang yang pernah sakit gigi parah itu ngerti. Aduh, sakitnya itu sampai jantung hati Bapak Ibu, ya. Saya waktu kecil sering sakit gigi karena saya suka makan snack. Ya, jadi itu menjadi trauma Bapak Ibu Saudara. Ada 5 orang ini tidak pernah sakit gigi. Wah, ini calon dewa ini, ya. Kebajikannya besar sekali, ya. Bagi yang tidak pernah sakit gigi tadi, pertahankan prestasinya, ya. Banyak berbuat kebajikan. Anda dulu pasti tidak melanggar sila Anda. Iya. Teman Anda mancing, ayo mancing, ikannya besar-besar. Enggak, kamu aja. Kenapa? Nanti saya sakit gigi. Nah, saya bertekad di kehidupan yang akan datang, saya tidak akan sakit gigi, ya. Selamat. 5 orang Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara, tapi begitu kita lahir, kita punya badan minimal sakit perut. Kalau sakit perut nggak usah ditanya. Semua pernah, ya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Sang Buddha merujuk pada penderitaan fisik dan penderitaan batin. Penderitaan fisik, sakit karena penyakit, umur tua, kelelahan dan sebagainya. Penderitaan psikis atau batin, yaitu segala penderitaan mental. Takut, bosan, khawatir, duka cita, kesepian, dan keadaan psikologis negatif lainnya. Menjalani kehidupan adalah mengalami penderitaan dalam taraf yang banyak ataupun sedikit. Sang Buddha tidak menyangkal akan keberadaan kesenangan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, bagi yang bawa pen, silakan diberi tanda kalimat ini, ya. Mau dilingkari boleh, mau dikasih bintangnya boleh. Ingat Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha tidak pernah menyangkal keberadaan kebahagiaan. Jadi umat Buddha tolong, ya, jangan berpikir sebagai umat Buddha tidak boleh berbahagia, ya. Selalu sedih, hidupnya hidup sederhana sekali, semua kebahagiaan nggak mau dialamin. Tidak seperti itu, ya. Umat Buddha mencari kebahagiaan sejati, ya. Yang perlu dihati-hatiin itu adalah kemelekatan. Tetapi memiliki keseharian yang bahagia itu ya sungguh baik, betul ya. Keluarga harmonis, kumpul keluarga happy, pergi makan bersama, makanan favorit, begitu. Apakah keliru makan makanan favorit? Tidak.
Itu adalah hasil kerja keras Anda. Kecuali Anda jadi biku, Anda tidak boleh request ya. Kenapa? Latihan ya, latihan diri. Nah, karena pelan-pelan ketergantungan pada apa yang kita inginkan itu melemah dan melemah. Buktinya, Bapak Ibu pasti pernah konflik karena milih makanan. Pernah? Ya, kadang mau makan apa aja bingung. Bukan konflik sama orang lain aja, kadang konflik sama diri sendiri. Mikir mau makan apa? 1 jam Bapak Ibu. Ya, nah kalau 3 orang coba, kadang konflik. Yang satu mau mie pangsit, satu mau pizza, satu mau martabak. Nah berantem lah. Ya, yang kuat yang menang Bapak Ibu. Yang menang siapa Bapak Ibu? Yang bayar. Betul ya? Iya, yang menang yang bayar. Yang nggak bayar pasrah ya. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita ikut pabaja, ikut retreat ya, retreat meditasi, Anda nggak bisa milih dikasih apa makan apa. Sangat luar biasa loh Bapak Ibu. Anda sudah ikut retreat 5 hari, apalagi pabaja 2 minggu. Anda jadi ngerti. Kalau kita nggak milih, ya enak juga. Betul ya? Ya kalau kita nerimo, ya enak juga. Kadang-kala keluar menu yang biasanya saya nggak mau makan sayur itu. Misalkan begitu ya. Ini biasanya saya nggak mau makan. Ini sayur yang paling tidak saya sukai. Ya, tapi karena ikut pabaja, makan nggak Bapak Ibu? Makan. Kenapa Bapak Ibu? Lapar Bapak Ibu. Kan enggak makan malam. Betul ya? Lapar sudah. Dapatnya cuma itu. Sayurnya 3 macam biasanya kalau di Wiara Mendut. Ya makan. Tapi itu bisa jadi inspirasi. Karena lapar jadi enak. Iya lalu jadi tahu. Rupanya buncis itu enak ya. Saya selama ini nggak bisa makan buncis loh. Buncis enak ya. Oh rupanya buncis di Jawa Tengah itu lebih enak dari di Medan. Pemikiran kita begitu, tapi bukan. Itu karena lapar. Dan setelah itu kita jadi bisa makan buncis. Ini beneran Bapak Ibu. Ya, ada orang dia enggak suka tempe, tapi dia ikut pabaja. Enggak berani nolak. Enggak berani bilang, Bante boleh ganti tahu enggak? Enggak ada. Adanya cuma tempe, mau gimana lagi? Ya. Lalu menu hari itu apa? Bukan menu ya, menu. Ya. Menunya apa? Sup, tempe, kerupuk. Udah. Nggak mau makan tempenya. Nggak ada protein. Betul ya? Ya udah. Tempe, sup, kerupuk. Makan juga. Rupanya tempe enak juga loh. Nah, jadi inspirasi baru. Bapak Ibu, itulah latihan yang mengurangi ketergantungan kita pada apa yang kita sukai. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal setengah jam Bapak Ibu ya, mungkin 40 menit. Dan 4 kebenaran mulia ini harus dipelajari berpasangan. Ya, harus dipelajari berpasangan supaya paham bulat. Jadi kita harus belajar kebenaran 1 dan 2 pasangan. Besok kita belajar 3 dan 4 ya. Jadi kita agak buru-buru agar saya masuk ke nomor 2. Sang Buddha hanya berusaha membawa perhatian kita pada fakta yang jelas bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita seutuhnya. Ya, kendati pun manusia pada umumnya telah berusaha untuk menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, namun masih jarang yang merasa telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan internal dari dalam diri. Sang Buddha adalah dokter yang penuh cinta kasih yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan, rasa sakit, kematian, dan kelahiran ulang, dan bagaimana mencapai kebahagiaan nibbana. Dari sini kita dapat melihat bahwa ajaran Sang Buddha sangat berdasarkan kebenaran, satsa. Penderitaan yang dijelaskan oleh Sang Buddha bukanlah kepercayaan semata, bukan hal yang dipaksa agar kita percaya, namun benar-benar adalah kebenaran yang telah kita semua jalani selama ini. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha dikenal sebagai ajaran yang berdasarkan pada kebenaran atau fakta, bukan merupakan ajaran yang dipaksakan untuk dipercayai.
Bapak Ibu, mari kita lanjut ke nomor 2. Kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua adalah kebenaran mulia dari sebab penderitaan. Dukkha samudaya arya satsa. Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa semua penderitaan yang kita alami secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh nafsu keinginan atau ketagihan, tanha, dan ketidaktahuan. Bapak Ibu Saudara, di tabel ya. Di tabel hijau itu Bapak Ibu, enggak tahu di tempat Bapak Ibu ada warna apa enggak, tempat saya ada warnanya ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kotak itu ada rumus Bapak Ibu. Ini adalah rumus dari kebenaran mulia yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kalau 4 kebenaran mulia ini dipaksakan, ada yang maksa saya Bapak Ibu, Bante ajarin 2 nomor aja boleh enggak? Saya dipaksa Bapak Ibu. Maka saya hanya akan mengajarkan nomor 2 dan nomor 4. Ya, ngerti maksudnya? Artinya nomor 2 ini sepenting itu ya. Dari 4 kebenaran mulia yang sangat penting adalah nomor 2 dan nomor 4. Lalu nomor 1 itu apa Bante? Nomor 1 itu sebagai background, sebagai penjelasan menuju nomor 2 ya. Jadi yang menjadi solusi, yang menjadi rumusan yang luar biasa itu adalah nomor 2 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu harus selalu hafal tanha tamba awija adalah penderitaan. Ada di sana? Ada ya. Bahasa Indonesianya, nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan adalah penderitaan. Saya ulangi ya. Nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan adalah penderitaan. Selesai. Anda pasti tidak tahu. Sebagian dari Anda belum tahu. Belum ngeh. Belum dapat sepenting apa rumusan ini. Ya, sepenting apa rumusan ini. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Anda punya tetangga. Dia barbeque Bapak Ibu 3 hari berturut-turut. Anda aja udah mulai kesel karena ribut. Ya toh? Tapi dia cerita saudaranya dari jauh datang. Ya sudahlah. Kita legowo. Ya udahlah, apa boleh buat, sabar ya. Agak ribut 3 hari. Hari terakhir Bapak Ibu, dia buang sisa kulit udang Bapak Ibu di depan rumah Anda. 1 karung Bapak Ibu. Ya, sebesar itulah pestanya Bapak Ibu. Ya, kulit udangnya sudah mulai beraroma juga. Kesel enggak Bapak Ibu? Kesel ya? Ya, kesel Bapak Ibu. Kalau yang belum kesel itu kemungkinannya 2. Anda belum meresapi cerita saya. Nah, diresapi dulu. Sudah 72 jam ribut, betul ya? Parkir susah, banyak orang, apa ribut. Ya, Grab manggil terus, contoh ya. Ya, Anda resapi dulu itu. Biar makin kesel Bapak Ibu. Ya. Dibuang Bapak Ibu sampah di depan rumah Anda. Atau kalau Anda masih ada yang belum kesel, selamat. Mungkin Anda calon biku Bapak Ibu. Ya, ikut saya ke Wihara Mendut ya. Sudah berbakat Anda ya. Bapak Ibu Saudara, kesel? Nah, lupa sama rumusnya toh? Yang membuat Anda menderita siapa? Tetangga Bante. Itu tetangga Bante. Aneh Bante. Tidak punya perasaan. Tidak punya hati nurani Bante. Kalau bahasa palinya tidak ada meta karuna. 3 hari saya sabar Bante. Dibuang Bante sampahnya depan rumah saya. Saya jadi budaknya Bante gitu ya.
Apalagi kalau saya kompor gas Bapak Ibu, tahu kompor gas ya, saya tambahin, bapak itu direndahkan, wah tambah itu, ya itu musawadah itu Bapak Ibu, ngadu domba, betul ya? Enggak boleh begitu, itu jahat itu. Wah kalau di luar negeri sudah ditangkap dia itu, iya makanya banting, gitu, tak tambahin lagi. Tapi sesungguhnya secara dharma, siapa yang membuat kita marah Bapak Ibu? Diri sendiri. Penyebabnya apa? Tanha dan awija. Ini kata Bante Utamo, bagus sekali. Sesungguhnya semua yang di luar itu netral, ya. Dan yang membuat makna, yang meresponnya menjadi marah, menjadi kesel, gelisah adalah diri sendiri. Semua yang di luar itu netral. Saya kasih bukti. Kalau kita masih umur 10 tahun Bapak Ibu, diejek temen, marah enggak? Umumnya marah, ya. Gendut. Nah, misalkan saya gendut ya. Ya saya berkorban lah demi Anda Bapak Ibu ya. Pasrah lah saya sudah ya. Nggak mungkin saya ambil Anda jadi contohnya, kan enggak mungkin ya. Tapi dulu saya kurus Bapak Ibu. Beneran. Ya, Anda enggak percaya. Keluarkan slide-nya. After before ya. Ya, saya waktu kecil dipanggil ayam kampung Bapak Ibu. Beneran, caike bahasa Hokkiennya. Dipanggil ayam kampung saking kurusnya. Setiap keluar, caike, mau kemana? Iya bener. Lalu balas dendam saya Bapak Ibu. Nah, gemuk saya. Kelas 5 SD saya tiba-tiba gemuk. Tidak pernah kurus lagi. Nyesal juga saya ya. Mending saya ayam kampung, enggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda penasaran Bante kok bisa jadi gemuk, dulu saya latihan bulu tangkis Bapak Ibu, sangat berat ya. Gurunya sangat sayang ke saya sangat berpotensi, tapi saya nggak ngerti karena saya masih kecil ya. Dia sering ngukum saya. Setiap terlambat lari tambah 10 kali. Padahal karena dia menganggap saya sangat potensial, ingin jadiin saya jadi atlet. Tapi kita masih kecil kan enggak ngerti ya. Akhirnya terlalu berat latihan saya dibanding teman-teman saya yang seumur. Kelas 5 SD saya putuskan saya enggak mau latihan lagi. Ya, orang tua marah Bapak Ibu ya, kesel gitu. Ya, tapi ya udah anaknya enggak mau, gimana lagi? Bengkaklah saya Bapak Ibu. Ya, karena latihan dari guru saya itu dulu berat sekali. Ya, seminggu entah 3 kali atau 4 kali. Saudara-saudari, waktu kita umur 10 tahun kita diejek gendut misalkan ya, atau apalah ya, tinggi misalkan begitu. Marah enggak Bapak Ibu? Bisa marah ya. Anak kecil umur 10 tahun bisa marah. Kalau sekarang Anda diejek kayak dulu kecil, marah enggak? Ya biasa aja ya, kalau marah ya lucu. Betul ya? Ya, diejek, terlambat. Kan gitu ya kalau kita kecil ya. Dulu kita marah. Terlambat, kamu terlambat itu. Ya, kita dulu marah. Kenapa sekarang nggak marah? Anda tiba-tiba masuk lalu ada orang itu di samping, terlambat apa, bingung ini. Ini kenapa orang ini? Ini sekilo kurang 3 ons ini. Ya, ini sekilo kurang 2 ons ini. Terlambat. Nah, itu membuktikan Bapak Ibu, sebenarnya yang di luar itu adalah netral. Kitanya yang memaknainya. Kenapa umur 10 tahun kita marah? Kenapa sekarang kita tidak marah? Karena sudah dewasa. Semakin dewasa semakin bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin Anda bijaksana, Anda semakin jarang merespon negatif. Ya, masih ada, Anda tingkatkan lagi kebijaksanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pasti sangat sulit. Pasti sangat sulit. Kalau ikut Dhamma Class gampang. Ya. Kalau ikut Dhamma Class gampang. Pokoknya seminggu dari sekarang Anda tidak marah Bapak Ibu. Ya, bulan depan kumat Bapak Ibu. Iya, betul. Ini kena SPD setiap hari itu enggak marah. Ya. Suaminya aja bingung, kamu kok jadi baik gitu. Ya, atau istrinya bingung, ya papa kok jadi beda gitu. Iya, masa SPD kan begitu ya. Iya, bulan depan kumat Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, bisa enggak? Kira-kira bisa enggak? Umumnya orang seperti ini, umat Buddha lah kita ambil contohnya.
3 hari sudah tersiksa, ribut, rame ya, kena asap ya. Wah, pokoknya tersiksa lah 72 jam. Begitu pagi happy bangun, akhirnya pestanya usai, dikasih sampah Bapak Ibu. Segunung. Ya, padahal tempat dia ada, enggak, digeser semua ke tempat kita. Bapak Ibu Saudara, bisakah Bapak Ibu langsung mengatakan Tanha dan Awija? Bisa? Kalau bisa ya 2 jempol Bapak Ibu. Ya, pasti lupa. Betul ya? Nggak mungkin lah. Ya kalau minggu depan mungkin. Ya, 3 bulan lagi nggak mungkin. Begitu buka sampah, daun dari sebelah dikasih sampah apa. Ini gimana ini tetangga? Tapi barangkali ada ya di Banjarmasinnya. Begitu daun berserakan. Tanha dan Awija. Anda nggak marah sedikit pun. Anda keluarkan sapu, Anda nyapu. Luar biasa. Besoknya dikasih lagi Tanha dan Awija. Coba 7 hari Bapak Ibu. Ngamuk juga Bapak Ibu ya. Wah, 2 hari bisa Bapak Ibu lewat ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengingatkan kita semua. Sesungguhnya yang membuat kita marah adalah diri sendiri. Sesungguhnya ketika keinginan terlalu banyak sampai menjadi sangat gelisah, yang buat adalah diri sendiri. Ketika Anda angkuh, sombong, egonya tinggi sekali, ya, salah dipanggil saja pangkatnya, ya, salah dipanggil saja statusnya, Anda marah luar biasa. Sesungguhnya ego itu siapa yang bikin Bapak Ibu? Diri sendiri. Itulah pencerahan yang kita dapatkan malam hari ini Bapak Ibu ya. Sesungguhnya semua penderitaan kita yang buat adalah nafsu keinginan dan kebodohan ya. Cuma di sini disebut ketidaktahuan. Kita yang bodoh sendiri kok Bapak Ibu ya. Kita yang bodoh sendiri. Mari kita baca penjelasannya. Sebagai contoh, seseorang dapat saja memiliki hasrat sangat tinggi untuk menjadi kaya. Karena ia berpikir bahwa uang dapat membuatnya bahagia. Oleh karena ia tidak sanggup menjadi kaya, ia menjadi frustasi dan tidak puas. Hubungan antara nafsu keinginan menginginkan uang dan ketidaktahuan secara keliru mempercayai bahwa uang membawa kebahagiaan secara sangat jelas terlihat sebagai sebab dari penderitaan orang tersebut. Ini aktor Bapak Ibu ya, sangat terkenal, aktor Hollywood, terkenal sedunia, namanya Jim Carrey Bapak Ibu ya. Dia pernah mengatakan begini, saya pikir setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal dan melakukan segala sesuatu yang mereka impikan, sehingga mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah jawabannya. Apa artinya Bapak Ibu? Dia dari nol Bapak Ibu ya. Jim Carrey ini dulu tidak kaya, dari nol. Dia berjuang jadi komedian, jadi aktor ya. Saking kepengen kaya Bapak Ibu, dia pernah ambil cek kosong, dia tulis sendiri nama dia tulis sendiri 10 juta dolar ya, buat impian Bapak Ibu ya, buat impian. Taruh di dompet dia. Bapak Ibu Saudara, ini testimoni dari dia sendiri Bapak Ibu. Ternyata ketika dia sudah punya semuanya, duit dia sudah puluhan juta dolar mungkin, ya, karena dia tembus akhirnya yang ada di dompetnya, 10 juta dolar dia tembus Bapak Ibu ya, dan itu sudah lama sekali. Kalau 10 juta dolar hari ini aja sudah hampir 170 miliar, betul enggak? Ya, enggak tahu dolar hari ini berapa Bapak Ibu ya. Ya, 170 miliar lebih kurang, sebanyak itu. Itu uang dulu lagi. Bapak Ibu Saudara, dia terkenal, sukses, uang banyak,
tapi dia jadi sadar. Ternyata dia juga tidak setiap detiknya, tidak setiap menitnya bahagia. Ngerti? Ya. Padahal dulu dia berpikir kalau saya sudah seperti itu, maka betapa bahagianya saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena satu, semua kesenangan duniawi itu membiasa. Itu yang pertama. Membiasa. Yang kedua, tidak terpuaskan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh. Contoh yang simpel saja. Kalau Bapak Ibu pernah punya motor atau mobil impian, terus dapat, senang nggak Bapak Ibu? Senang ya? Ya. Seminggu Bapak Ibu diliatin, tidak berkedip Bapak Ibu. Ya, saking senangnya. Belum kotor sudah dilap, betul enggak? Ya, belum kotor sudah dilap, itu saking senangnya. Pertanyaan saya. Setelah 1,5 tahun, apakah senangnya sama dengan minggu pertama? Tidak, ya. Setelah 1,5 tahun, ya jadi biasa-biasa saja. Bagaimana supaya dapat kebahagiaan sebulan pertama itu lagi? Beli baru ya. Beli barunya harus naik level lagi, betul enggak? Ya. Kalau dulu Avanza harus ganti Bapak Ibu. Innova Reborn. Dipandangin lagi. Wah, bagus ya mobilnya. Hebat memang saya. Betul? Ini kira-kira, saya kan enggak punya Bapak Ibu. Ini kira-kira tok ya. Ya. Lewat lagi 3-4 tahun, pengen lagi perasaan yang sama, harus naik level lagi. Fortuner, betul? Fortuner udah nggak bisa Bante, sudah mati rasa. Land Cruiser, nah kredit 15 tahun. Nah contoh, contoh ya Bapak Ibu ya. Seneng ya dipandang-pandangin. Itulah kutukan kita sebagai manusia Bapak Ibu ya. Kutukan, kutukannya apa? Tidak terpuaskan. Itu ganggu kita enggak Bapak Ibu? Duka enggak? Itu tanha. Tanha. Ditambah awija. Kalau sudah wija seperti apa? Awija tidak tahu. Awija artinya tidak tahu, tidak punya pengetahuan. Wija pengetahuan. Tidak. Awija tidak ada pengetahuan. Bahasa Sanskertanya apa? Widya. Ya. Jadi kalau yang namanya widya itu artinya pengetahuan. Awidya tidak berpengetahuan. Pengetahuannya apa? Pengetahuan dharma. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut kelas seperti ini, Bapak Ibu sudah tahu kita punya kutukan. Kutukan kita apa? Tidak pernah terpuaskan. Karena tidak pernah puas, keinginan selalu muncul. Karena kita sudah belajar dharma, obatnya adalah dharma. Salah satu caranya bagaimana? Belajar mudah puas, ya, berpuas diri. Bahasa Indonesianya yang populer adalah bersyukur, ya. Bapak Ibu belajar bersyukur. Apa itu keinginan Bapak Ibu? Mengharapkan yang belum ada. Betul ya? Keinginan apa? Mengharapkan yang belum dimiliki. Bersyukur apa Bapak Ibu? Menghargai yang sudah dimiliki. Ya, bersyukur itu adalah menghargai yang sudah dimiliki. Kalau Bapak Ibu tidak pintar bersyukur, percaya saya Bapak Ibu, keinginan Anda sudah terwujud semua pun itu cuma sebentar, Anda nggak puas lagi, ya, Anda nggak puas lagi. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Semakin sering Anda bersyukur, hidup semakin bahagia. Bante, hidup saya tidak seindah itu Bante. Apa yang mau disyukuri? Ginjal masih aktif Bapak Ibu? Masih ya? Ditawar 20M mau jual? Nah, bersyukur. Nah, ditawar 20M enggak mau jual? Betul ya? Nanti Anda ke pesta Bapak Ibu, teman Anda pakai Rolex, Grand Seiko. Nah, contoh ya,
Ya, pokoknya pakai merek bermerek lah gitu. Kalau yang perempuan tasnya yang bagus. Apa yang mahal Bapak Ibu? Apa? LV. Ya, LV. Mana tahu LV mau sponsor boleh? LV. Ya. Bawa tas mahal Bapak Ibu, LV. Ada yang lebih mahal lagi enggak, Ci? Hermes. Nah, Hermes ya, bacanya nggak pas enggak apa-apa. Ya, itu kan bahasa Prancis mungkin ya. Pokoknya saya bahasa Medan dah, Hermes ya. Bapak Ibu Saudara, Anda ke pesta Bapak Ibu, nggak bawa apa-apa. Teman Anda nanya, kamu kok sekarang pucet? Nah itu bahasa dia begitu. Dia nggak mungkin bilang, toh tas kamu kok nggak branded, nggak mungkin. Kamu sekarang kok pucet gitu. Nah, Anda jawab, ini bercanda Bapak Ibu ya. Anda jangan serius sekali Bapak Ibu ya. Anda jawab begini, memang tas saya tidak bermerek. Tapi kemana-mana saya bawa 20M. Gitu. Hah? Mana? 20M mana? Jam tangan mana? 20M. Tas mana 20M? Ginjal. Oh gitu. Iya. Nah. Lalu teman Anda bilang, ini sekilo kurang 2 ons ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita bersyukur hidup kita, yang punya tas-tas mahal kalah Bapak Ibu, ya. Yang punya jam tangan mahal kalah Bapak Ibu, ya. Tapi kalau yang punya jam tangan mahal, punya tas mahal, bisa bersyukur, dia sangat bersyukur, dia sangat mujur. Betul ya? Hidupnya nyaman, hidupnya bagus, fasilitas lengkap dan pikirannya seneng. Tapi kalau tidak disertai rasa syukur, kemanapun kurang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda tidak perlu cerita keadaan hidup kita seperti apa. Enggak. Bersyukur itu selalu ada caranya. Ya. Begitu kita bangun, bisa melihat sekeliling Bapak Ibu. Ada orang nggak pernah loh Bapak Ibu lihat sekeliling. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang nggak pernah loh lihat sekeliling. Di antara Bapak Ibu yang banyak, kalau ada yang tidak bisa, saya mohon maaf. Ya, hanya contoh saja. Bunga ini warna apa Bapak Ibu? Merah dan putih. Ada orang seumur hidup nggak bisa loh Bapak Ibu lihat merah. Betul ya? Ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Kalau yang kebetulan tidak bisa di ruangan ini, saya minta maaf sebagai contoh. Ya. Ada orang lahir pendengarannya ini nggak bisa satu. Temannya sih nggak tahu. Kalau udah berteman lama baru tahu, betul ya? Ya. Kalau Bapak Ibu semua masih bagus, bersyukur enggak Bapak Ibu? Bersyukur. Bersyukur. Siapapun yang pintar bersyukur, hidup mulai membaik. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tapi bagaimana nafsu keinginan dan ketidaktahuan menyebabkan penderitaan fisik? Bapak Ibu Saudara, untuk paragraf ini Anda boleh kasih bintang, ya. Saya bacakan aja, tapi untuk beberapa orang itu dibaca sekali tidak bisa ngerti, ya. Anda pulang, Anda baca lagi, ya. Tapi saya tetap bacakan. Bagaimana nafsu keinginan dan ketidaktahuan menyebabkan penderitaan fisik? Hal ini dikarenakan nafsu keinginan menciptakan karma yang membawa pada kelahiran ulang. Menjadi terlahirkan artinya memiliki tubuh. Dan sebegitu kita telah memiliki tubuh, maka kita mudah tertimpa kecelakaan. Kita akan lahir lagi, ya, di antara 31 alam kehidupan. Kalau sudah lahir, terutama di alam-alam yang kasar, kita lahir di alam yang kasar, maka kita pasti ada penderitaannya, ya. Minimal apa Bante? Lapar. Minimal apa? Haus. Minimal apa? Sakit karena sesak buang air, ya. Sesak buang air kecil, sesak buang air besar, itu udah minimal sekali. Betul ya? Kita sudah jaga sebaik mungkin, kadangkala kita terperangkap tidak bisa buang air kecil, ya. Anda kalau ikut Dhamma Yatra,
Sudah ya Damayatra saya dengan grup Banjarmasin ya. Ya, ini untuk yang lain ya. Dan ini direkam juga. Saudara-saudari, kalau kelak ikut Damayatra ke India, ingat ya, sebelum masuk tol, Anda buang air kecil dulu. Ya, jangan sok-sokan. Kenapa Bante? Di India masuk tol itu sudah nggak ada toiletnya. Ya, jauh Bapak Ibu toiletnya. Ada kadang ada rest areal tapi jauh. Dan sebenarnya bukan karena jauh saja. Di India itu tolnya cuma boleh kecepatan 80 km per jam. Itu maksimal. Jadi supirnya jaga di 75. Anda stres Bapak Ibu, Anda sudah sesak. Anda bilang sama Pak supir, dia santai aja. No toilet, no toilet. Lalu Anda stres sendiri, kenapa? Kecepatannya sama. Anda stres toh? Kalau nggak dikasih tahu Anda mikir, sudah tahu saya sesak, balap kenapa? Nggak bisa balap Bapak Ibu, kandas udah 75 km per jam dia udah nggak berani naik. Nah, kita datang lagi 2 kali, datang lagi 3 kali, jawabannya sama. No toilet, tapi dia nggak mau balap ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau nanti ke India entah kapan, begitu tahu mau masuk tol, kurangin minum. Cepat-cepat ke toilet ya. Semoga Anda semua cepat-cepat berdamayatra ya. Sadu ya. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Jika nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan, apakah kita tidak boleh berjuang untuk hal apapun? Ini bagus Bapak Ibu ya, ini pertanyaan sejuta umat. Di sini Sang Buddha membedakan antara keinginan yang disertai kotoran batin, tanha, dan ketidaktahuan, awija, dengan keinginan yang tidak disertai kotoran batin dan tanpa kebodohan, canda. Jadi intinya Bapak Ibu, sebelum lanjut saya baca, keinginan dalam agama Buddha itu ada 2 ya. Satu yang baik, satu yang buruk. Yang buruk namanya tanha ya. 10 menit terakhir Bapak Ibu ya, yang buruk namanya tanha. Yang baik namanya canda. Yang baik seperti apa Bante? Kita lanjut membaca. Hal-hal seperti keinginan untuk mencapai nibbana, menjadi orang tua yang baik, teman yang setia, rakyat yang bertanggung jawab, adalah contoh keinginan yang disertai dengan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan. Ketika keinginan-keinginan adalah berdasarkan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan, sebagai sifat yang beretika dan menuju pada tujuan-tujuan yang berharga, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita jadi pinter, umat Buddha harus tahu, jangan mengatakan umat Buddha tidak boleh ada keinginan. Hati-hati ya, jangan mengatakan begitu. Yang tidak boleh itu keinginan yang buruk, keinginan yang jahat. Kalau Anda mengatakan umat Buddha nggak ada keinginan kok, itu namanya batu bata. Ini batu bata tidak ada keinginan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, umat Buddha ada keinginan, tetapi kita mengusahakan keinginan-keinginan kita yang baik-baik. Ya, saya pernah dulu Bapak Ibu sudah lama, ada yang nanya ke guru. Gurunya siapa Bante? Jangan tahu. Anggap aja guru ya. Gurunya apa jangan tahu. Ditanya. Guru, jadi kalau kita punya keinginan untuk mencapai nibbana itu juga kotoran batin. Karena guru itu ngomong di depan. Semua keinginan itu adalah kotoran batin. Semua keinginan itu buruk. Muncul kemelekatan. Muridnya pinter, muridnya nanya. Guru, jadi kalau saya berkeinginan untuk mencapai nibbana, itu juga kotoran batin. Gawatnya, gurunya juga menjawab, iya. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu belajar dasar yang bagus itu sangat penting. Harusnya kita mengerti keinginan itu ada 2, yang jahat dan yang baik. Yang jahat namanya tanha, yang baik namanya canda. Bapak Ibu Saudara, jadi jawaban itu keliru ya. Kalau ada yang mengatakan, Bante saya punya keinginan jadi biku, berarti saya buruk ya karena ada keinginan. Tidak,
Itu keinginan yang baik. Ingin jadi samanera Bante, ingin ikut dhamma kelas, ingin anak saya sukses, Bante saya ingin jadi dokter dan sebagainya, luar biasa. Yang tidak boleh apa Bapak Ibu? Terlalu terobsesi, ya. Walaupun keinginan itu baik, kita terlalu terobsesi, kita jatuh ke keserakahan. Kenapa? Karena bisa dukkha, ya. Terlalu kepengen, tiba-tiba nggak dapat, error Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu nikmati prosesnya, disiplin, ya, punya kebiasaan yang baik. Anda punya keinginan setinggi langit, tidak disertai kedisiplinan, tidak disertai dengan habit kebiasaan yang baik, enggak sampai Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Jadi yang paling penting apa? Punya habit yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, punya kedisiplinan yang baik. Kerjakan sehari, 2 hari, 3 hari, konsisten ya. Tetap punya keinginan, tetap ya. Tapi bukan keinginan saja yang membara-bara, tapi tidak disiplin, tidak konsisten, itu tidak kemana-mana. Lebih baik Anda pikirkan gimana supaya saya punya habit. Habit itu bahasa Inggris artinya kebiasaan yang baik. Contoh, saya kepengen belajar, contoh Bapak Ibu ya, belajar bahasa Thai dah contohnya. Gimana supaya saya punya habit yang baik Bapak Ibu? Salah satu caranya, setiap malam sebelum tidur, saya rapiin semua meja belajar saya. Supaya apa? Supaya besok belajarnya semangat, betul enggak? Lalu buku itu sudah saya buka, halaman yang mau saya pelajari. Nah, jadi begitu saya pagi bangun, begitu lihat ke meja, nampaknya apa Bapak Ibu? Halaman terakhir yang saya baca. Muncul semangat? Muncul ya. Ini saya baca di buku Bapak Ibu ya. Ini teknik-teknik di buku. Salah satu bukunya Atomic Habits ya, yang nulis James Clear ya. Tapi ada juga buku habit yang agak tua yang nulis Charles Duhigg ya. Dan ada buku favorit saya mengenai habit-habit ini juga, judulnya adalah Slight Edge yang nulis Jeff Olson. Ini direkam. Jadi kapankala Anda ingin baca, Anda cek ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bante, contoh ya, ini contoh supaya Anda ngerti maksud saya. Anda kepengen jogging, konsisten. Gimana biar jogging Anda konsisten? Anda gantung itu sepatu Anda di gagang pintu Anda. Nah, jadi begitu Anda bangun nampak gagang sepatu, pakai lari. Begitu ya. Lalu ada teknik lainnya. Teknik lainnya apa? Reward. Kalau sudah dikerjakan hadiahnya apa ya? Jadi dulu ketika saya belajar di Thailand, pagi-pagi Bapak Ibu saya bikin kopi. Saya suka dulu. Sekarang Bante masih suka. Tapi sudah saya kurangin karena saya jadi susah tidur Bapak Ibu ya. Jadi terlalu susah tidur, saya kurangi dosisnya ya. Bapak Ibu Saudara, saya senang kopinya itu, tapi saya bikin trik. Sudah tak buat kopinya wangi, betul ya? Enggak, saya minum dulu. Syaratnya apa? Belajar dulu setengah jam. Ya, setengah jam. Belajar, selesai. Ada alarmnya, beneran. Ya, pakai aplikasi. Nama aplikasinya Forest. Ini beneran ini. Ngecek di Play Store, Forest. Forest. Nah, bisa disetel 30 menit. Nanti dia bunyi, teng. 30 menit. Tercatat Bapak Ibu, kita belajar sehari berapa jam, tercatat. Minum kopi. Itu caranya. Dapat reward. Jadi setiap hari saya belajar berapa jam itu dapat, saya lihat. Oh, hari ini kok cuma 6 jam. Semalam 7 jam. Apa yang salah? Nah, dipikirkan ya. Karena ada datanya itu kelihatan Bapak Ibu. Saya dulu belajar seperti atlet Bapak Ibu. Seserius itulah saya Bapak Ibu ya. Ini supaya Anda termotivasi ya. Jadi adik-adik yang masih sekolah, jangan belajar buku di depan, nontonnya TikTok. Ya, itu kelihatan belajar. Coba Anda download apps yang saya tadi baru bilang, Forest. Anda download. Atau yang lebih simple ada namanya Pomodoro Clock. Ya, Pomodoro artinya tomat, bahasa Italia. Setiap 25 menit dia kasih kita istirahat. Tapi kita bisa setel ke 30 menit. Bapak Ibu, Forest ya, Forest. Kadang-kadang, nah ini adik-adik yang masih sekolah, Anda cek sendiri.
Anda ting forest ya toh. Anda belajar, balas teman, belajar. Setiap Anda mau balas teman, Anda harus tutup forestnya. Balas, belajar lagi. Mau balas teman, tutup forestnya. Nanti sudah 3 jam, Anda terkejut Bapak Ibu Saudara. Belajarnya cuma 40 menit. Tapi kelihatan 3 jam. Ya, ini untuk yang masih sekolah ya. Jadi saran saya, Anda kalau mau juara, begitu mau belajar, HP-nya di flight mode, tutup, aktifkan Forest Apps itu, klik, duduk belajar, 30 menit. Teng, bunyi, rehat 5 menit. Ya, rehat dah 5 menit boleh. Ya, lalu belajar lagi 30 menit. Rehat lagi 10 menit. Belajar lagi 30 menit. Rehat lagi 15 menit. Belajar 30 menit. Dapat 2 jam. Ya, nggak mesti ikut cara saya Bapak Ibu ya. Ini memotivasi adik-adik yang sudah datang. Bapak Ibu Saudara, ternyata sudah jam 9 lewat 10 ya. Sudah ada yang kurang semangat ya. Bante kok jadi cerita belajar gitu ya. Ya betul, karena saya lihat banyak adik-adik yang datang ya. Kalau yang sudah berumur sih memang udah nggak pakai. Tapi siapa tahu yang baru saya sampaikan yang cuma 7-8 menit tadi membawa beberapa adik-adik Banjarmasin ini kuliah sampai ke Tokyo University kelak. Betul enggak? Kita enggak pernah bisa tahu ya. Adik-adik yang duduk di belakang itu dia dengar beneran. Oh kata Bante kalau belajar HP di flight. Serius belajar dulu. Kelak adik itu nanti kemana? Ke Jerman. Kelak adik itu kemana? Ke Osaka. Ya toh? Kita tidak pernah tahu ya. Ada satu Romo Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sebut namanya karena saya tidak permisi. Anaknya sangat luar biasa. S1 Jepang. Beasiswa. S1. Kuliah S1 selesai. Wisuda Bapak Ibu. Orang luar negeri loh. Dipanggil kasih speech di depan. Nilai terbaik dari semua pelulus. Ya. Umat Buddha kita Bapak Ibu. Anak dari salah satu Romo. Saya kasih clue lah. Petunjuk. Romonya terkenal gitu ya. Ya. Yang mana Bante? Cuma bisa ngomong sejauh itu. S1 selesai. Beasiswa. Nilai terbaik. Lanjut S2. S2 kemana Bapak Ibu? Jerman. Ya, beasiswa. Selesai lagi, lulusan yang bagus. Lanjut S3. Kemana? Amerika. Ya, beasiswa lagi. Luar biasa ya. Semoga menginspirasi adik-adik yang di sini ya, yang SD, SMP, SMA, belajar sampai jauh. Tutup Bapak Ibu. Tidak terasa sudah jam 9 lewat 10 ya. Saya minta 5 menit boleh? Boleh ya. Saya minta 5 menit tambahan. Apa kebenaran mulia yang pertama Bapak Ibu? Adanya duka. Apa kebenaran mulia yang kedua? Sebab duka ya. Apa sebabnya Bapak Ibu? Tanha dan awija. Nomor 1 apa? Adanya duka. Nomor 2 apa? Sebab duka. Bapak Ibu Saudara, 3 tambahan terakhir 5 menit ya. Kalau ada duka terus bagaimana Bante? Karena kita sudah belajar bahwa ada duka dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, belajar menghindari duka sebaik mungkin ya. Dihindari Bapak Ibu ya, duka itu tidak dikejar, tapi dihindari. Ya kalau duka itu dikejar namanya penyiksaan diri. Ya itu pandangan salah. Nah kita menghindari duka sebaik mungkin. Bagaimana caranya Bante? Dana, sila, samadhi, panya. Ya itu ilmu untuk menghindari duka. Kok bisa Bante? Ya kalau kita merawat 5 sila kita tidak ganggu siapapun. Kita tidak ada musuh ya. Kalau kita senang membantu, kita banyak teman ya. Kalau kita punya kebijaksanaan, kita sedikit konflik. Dan kalau kita punya samadhi, kita tenang seimbang. Bapak Ibu Saudara, yang pertama belajar menghindari duka.
Kalau tidak terhindarkan Bante, belajar nerima. Ya, kalau tidak terhindarkan belajar nerima. Bagaimanapun dalam hidup kita ada penderitaan. Kalau berat Bante, belajar bersabar. Ya, keluarkan mantra kita Bapak Ibu. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Ya, kesabaran adalah tapa tertinggi. Dan yang terakhir, ambillah duka sebagai guru Bapak Ibu. Ya, ambillah duka sebagai guru. Duka yang sudah ada dalam kita ambil sebagai guru. Kita belajar dari penderitaan kita. Apa yang salah, apa yang keliru, apa yang harus diubah ya. Dan Sang Buddha mengatakan, barang siapa melihat duka, ia melihat dhamma. Dan barang siapa melihat dhamma, ia melihat Sang Buddha. Ya, itu 3 terakhir Bapak Ibu ya, karena belum 5 menit, saya ulangi lagi sampai 5 menit. Ya, biar hafal Bapak Ibu. Kenapa saya kalau mengajar itu saya ulang-ulang. Karena saya setiap hari menghafal Bapak Ibu. Saya setiap hari menghafal. Saya sangat suka menghafal. Jadi saya tahu kalau Anda tidak hafal, minggu depan lupa. Ya. Jadi kalau saya ulang, nyantol Bapak Ibu 70%, lumayan ya. Tahun depan lupa juga. Ya. Apa nomor 1 Bapak Ibu? Menghindari duka sebijaksana mungkin. Apa nomor 2? Nerimo ya. Kalaupun tidak terhindarkan, ya sudah kita terima. Kalau berat Bapak Ibu, bersabar ya. Jadi nomor 2 itu nerima dan bersabar. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Mengambil duka sebagai guru. Mengambil duka sebagai guru. Saya tutup dengan kalimat seorang pinter, namanya adalah Naval Ravikant Bapak Ibu ya. Dia triliuner dari Amerika. Dia sudah pensiun, dalam artian sudah tidak banyak kegiatan. Dia setiap hari membaca buku. Dan dia sangat senang dengan ajaran Sang Buddha. Tetapi dia seorang pemikir modern ya. Jadi dia suka campur-campur adukkan ajaran A, B, C, dan D. Tetapi dia pernah mengatakan satu hal yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa skill terbaik di kehidupan ini adalah we can always see the bright side on everything. Itu. Ya. We can always see the bright side on everything. Penerjemahannya besok malam. Ya. Ya. Penerjemahannya apa Bapak Ibu? Kita harus selalu bisa melihat sisi terang dari segalanya. Ya. Melihat sisi terang dari segalanya. Itu sulit Bapak Ibu, tapi dia bilang apa? Paksain. Itu kata dia, paksain. Lalu orangnya nanya, kalau nggak ketemu, cari sampai dapat. Aneh ya, cari sampai dapat. Ternyata kalau Anda mengalami sesuatu yang sial, yang tidak beruntung, yang tidak nyaman, see the bright side. Lihat sisi terangnya. Nggak ketemu, cari sampai dapat. Ya, saya pernah ketinggalan pesawat Bapak Ibu. Ya, kalau hanya bersedih tidak ada gunanya. Ya. Lalu bagaimana see the bright side? Lihat sisi terangnya. Ketinggalan pesawat, terangnya apa? Jadi kapok. Betul enggak? Iya, jadi kapok. Untung masih ada pesawat pagi besoknya. Coba kalau tidak ada pesawat pagi besoknya. Coba kalau satu ketika saya tidak bisa hadir acara sangat besar. Yang bahkan wali kota hadir atau gubernur hadir. Atau bukan masalah pejabat dah. Talk show gitu. Sudah sewa hotel dan sebagainya. Tidak ada penerbangan lainnya. Gawat enggak Bapak Ibu? Ya mending saya ketinggalan pesawat di hari itu. Biar kapok saya. Ya. Sejak itu Bapak Ibu kalau duduk ini pesawat belum terbang. Sudah waktunya saya dengerin setiap pengumuman. Dulu setiap pengumuman saya enggak dengerin. Rupanya dia pindah gate Bapak Ibu. Itu pesawat kadang pindah gate, beneran. Ya. Terbang dia sudah. Cai Cien katanya. Sayonara. Ya, karena sudah lewat 5 menit, tidak mau saya paksain lagi Bapak Ibu ya. Anumodana semuanya. Bawa pulang
Dhamma yang indah ini selalu bisa melihat sisi terang dari segalanya. Besok kita lanjut belajar. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.